Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan dalam acara seminar proposal pada saat sekarang ini. Dan tidak lupa kita hadiahkan salawat beringan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang menerang akan ilmu pengetahuan saat sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jeffrey Idris, dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Olahraga. Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah, yaitu Bapak Dr. Andes Zainul Johor, MPD, dan Ibu Yuni Astuti, SPD MPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Kemampuan Tendangan Sabit Atlet Pencaksilat Sakura Kota Bukit Tinggi. Ada beberapa poin yang akan saya bahas di dalam proposal ini. Yang pertama itu poin pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan terdapat latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan yang terakhir itu manfaat penelitian. Di poin kedua terdapat bab 2 tinjauan kepustakaan. Yang pertama itu kajian teori. Di kajian teori ini terdapat yaitu yang pertama itu pencaksilat, kemudian daya ledak otot tungkai, kemudian tendangan pencaksilat. Dan di poin keduanya itu kerangka konseptual, dan kita akan lanjut pada pembahasan. Di pembahasannya itu di pendahuluan bab 1 ada latar belakang masalah. Pencaksilat merupakan suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Nusantara, yang merupakan warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan atau disebarluaskan. Menurut Noto Sugiono dalam Suhandi 2005 halaman 1, pencaksilat memiliki 4 aspek sebagai satu kesatuan. Salah satunya yaitu dari aspek olahraga yang berisi pengetahuan tentang sistem gerak, berpola, dan mengamankan diri, yang dimodifikasi sebagai olahraga massal, rekreasi, dan prestasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada perkembangannya, pencaksilat bukan hanya sebagai olahraga bela diri, tapi telah menjadi olahraga massal, rekreasi, dan prestasi. Organisasi yang meliputi pencaksilat ini adalah IPSI, yaitu Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Pencaksilat suatu olahraga yang dimana mengupayakan kejuaraan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Menurut Syafruddin 2011 halaman 53, olahraga prestasi yaitu olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui latihan dan kompetisi yang teratur. Dalam pertandingan pencaksilat, biasanya atlet akan menggunakan tendangan. Tendangan yang biasa digunakan di sini yaitu ada beberapa tendangan, yaitu tendangan depan, tendangan samping, tendangan silang, tendangan sabit. Jadi di sini tendangan ini merupakan tendangan yang sering digunakan dalam suatu pertandingan. Berdasarkan pedoman dan peraturan dalam berbagai pertandingan pencaksilat, bahwa ilmu bela diri pencaksilat memiliki keunikan dibandingkan dengan olahraga lainnya. Selanjutnya, Lubis menyatakan bahwa ada tendangan yang mengandalkan kecepatan untuk melakukan secara cepat dari sudut sempit, ada pula yang mengandalkan efektivitas serangan dengan tidak mengambil sudut sempit. Jadi, dalam perguruan pencaksilat Sakura, hakikat dalam efektivitas tendangan sabit dan berbagai peristiwa umumnya yang real dan bagaimana cara melakukan tendangan tersebut dengan cara yang baik. Perguruan pencaksilat Sakura merupakan salah satu perguruan pencaksilat asli Indonesia yang berasal dari Kota Bukit Tinggi, dan juga merupakan perguruan yang jarang ditemukan di Indonesia, sebab perguruan ini merupakan perguruan yang baru berdiri di Indonesia, tepatnya di Kota Bukit Tinggi, dan cabangnya pun hanya di Bukit Tinggi. Dan
Sakura ini telah melahirkan beberapa atlet muda yang berbakat juga sering berpartisipasi di kejuaraan daerah maupun tingkat provinsi. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di perguruan pencak silat Sakura, sebagian besar para atlet menggunakan tendangan sabit. Banyak dari atlet yang sangat menyukai tendangan sabit ini, namun dari segi lain tendangan sabit ini sangat mudah ditangkap dan sangat mudah dilakukan. Walaupun tendangan ini sangat mudah dilakukan, namun tendangan ini adalah tendangan yang fatal jika mampu ditangkap oleh lawan sehingga dapat menghasilkan poin untuk lawan. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, atlet pencak silat Sakura yang hasil tendangan sabitnya belum teridentifikasi daya ledak otot tungkai berpengaruh terhadap hasil tendangan sabit tersebut. Kemudian yaitu pada umumnya pesilat di Sakura belum memiliki daya ledak yang cukup kuat, sedangkan kemampuan fisik tidak selalu mendukung atau mempengaruhi waktu tendangan sabit dilakukan. Pembatasan masalah. Karena banyaknya faktor lain yang berperan dan menunjang keberhasilan tendangan sabit, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang pengaruh daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan sabit atlet putra pencak silat Sakura Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah peneliti ini adalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan sabit pada atlet putra pencak silat Sakura Kota Bukit Tinggi. Dan yang kedua yaitu apakah daya ledak otot tungkai berpengaruh terhadap hasil tendangan sabit atlet putra pencak silat Kota Bukit Tinggi. Tujuan penelitiannya itu berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui besar pengaruh daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan sabit pada atlet putra pencak silat Kota Bukit Tinggi. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang diantaranya yaitu bagi pelatih, bagi guru olahraga, bagi klub atau sekolah, dan bagi organisasi atau IPSI. Baiklah, kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka terdapat kajian teori. Yang pertama yaitu kondisi fisik, yaitu banyaknya faktor yang mempengaruhi prestasi seseorang dalam melakukan olahraga, diantaranya yaitu kondisi fisik. Teknik, taktik, dan mental. Keempat faktor tersebut tidak dapat dipisahkan. Salah satunya sama lain sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bafirman dan kawan-kawan tahun 1999 halaman 3, bahwa seorang pelatih harus mempersiapkan faktor fisik, teknik, taktik, kejiwaan karena keempat faktor tersebut saling berhubungan untuk prestasi atlet yang dibina. Sementara itu, Nosek 1982 halaman 12 menyatakan bahwa kondisi fisik umumnya terdiri dari kekuatan dan daya tahan. Unsur khusus meliputi kelincahan, power, daya ledak otot, stamina, keseimbangan, kecepatan, dan koordinasi, serta Suharno 1985 halaman 24 mengemukakan bahwa unsur-unsur gerak fisik umumnya itu terdiri dari kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan kelincahan kelentukan. Seiring dengan itu, Harsono tahun 1988 halaman 153 mengatakan bahwa kalau kondisi fisik baik, maka yang pertama itu akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi kerja jantung. Yang kedua yaitu akan ada peningkatan dalam kekuatan kelentukan stamina, kecepatan, dan lain-lain. Yang ketiga akan ada ekonomis gerak yang lebih baik daripada waktu. Yang keempat akan ada pemulihan yang lebih baik, cepat dalam organ-organ tubuh sesuai latihan yang akan dilakukan. Dan yang kelima yaitu akan ada respon yang cepat di organisasi tubuh kita apabila sewaktu melakukan aktivitas yang sulit. Berdasarkan dari kutipan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi fisik harus menguasai teknik-teknik cabang olahraga. Dengan kondisi fisik yang tidak menunjang, maka hasil tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi di sini kondisi fisik sangat berpengaruh terhadap menunjangnya semua aktivitas yang akan kita lakukan dalam keseharian, dalam latihan, ataupun dalam
Training Center. Selanjutnya, pencak silat. Pencak silat pada dasarnya adalah pembelaan diri dari insan Indonesia untuk menghindar diri dari segala malapetaka, di mana yang lalu tidak semua daerah di Jawa lazimnya digunakan nama pencak, di Sumatera dan daerah lainnya. Orang menyebut silat. Pencak mempunyai pengertian gerak dasar bela diri dan terikat pada peraturan dan digunakan dalam belajar. Menurut Zulman, tahun 1995, halaman 13, menjelaskan bahwa pencak silat mempunyai pengertian gerak dasar, bela diri yang terikat pada peraturan dan digunakan dalam belajar. Latihan dan pertunjukan silat mempunyai pengertian sebagai gerak bela diri yang sempurna, bersumber pada kerohanian yang suci dan murni, guna keselamatan diri dan kesejahteraan bersama dan dari bala dan bencana, perampok, penyakit, tenung, dan segala sesuatu yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Jenis-jenis tendangan pencak silat. Ada beberapa jenis tendangan yang terdapat dalam olahraga pencak silat. Muhajir 2007, halaman 185, menyatakan terdapat 4 macam jenis tendangan: depan, samping, belakang, dan busur. Dan menurut Munas 2 Persinas Asad 2005, halaman 12-18, tendangan yang dinilai dalam pertandingan pencak silat adalah tendangan yang mengenai sasaran tubuh adalah bagian tubuh kecuali leher ke atas dan bagian pinggang ke bawah. Ada beberapa tendangan yang diperbolehkan dalam suatu pertandingan pencak silat. Yang pertama itu adalah tendangan lurus atau tendangan depan, kemudian ada tendangan sabit, kemudian ada tendangan sisi atau tendangan samping, kemudian ada tendangan jejak, dan kemudian ada tendangan melingkar. Selanjutnya saya akan menjelaskan itu daya ledak otot tungkai. Pengertian daya ledak otot tungkai merupakan suatu komponen biomotorik dalam kegiatan olahraga, karena daya ledak otot tungkai menentukan sebagai mana keras atau kuatnya tendangan yang dilakukan oleh seseorang atau individu. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi daya ledak otot tungkai, yaitu yang pertama ada kekuatan, kemudian kecepatan, kemudian usia. Kerangka konseptual di sini yaitu daya ledak otot tungkai dan kemampuan syuting. Hipotesis dari judul yang saya teliti ini yaitu, menurut Margono, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Berdasarkan teori dari kerangka pikir yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. HO, tidak ada pengaruh yang signifikan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan sabit pada atlet putra pencak silat Sakura Kota Bukit Tinggi. HA, yaitu ada pengaruh yang signifikan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan sabit pada atlet putra pencak silat Sakura Kota Bukit Tinggi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian menurut Sugiono 2012 halaman 3 menyatakan metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dan metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan dan dikembangkan. Populasi dan sampel. Sugiono 2002 halaman 57 memberikan pengertian bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Tempat populasi dan penelitian ini adalah, jadi di sini saya akan melaksanakannya itu terhadap semua atlet putra pencak silat Sakura Kota Bukit Tinggi yang berjumlah 20 atlet sampel, dan objek yang diteliti dengan sejumlah populasi, karena semua populasi yang akan diteliti maka menjadi total sampling. C. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya itu dilaksanakan di perguruan pencak silat Sakura Kota Bukit Tinggi yang berada di belakang
Rumah Sakit Cintomarto Amang Mukhtar, Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, waktu penelitiannya itu dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan. Variabel penelitian. Menurut Ari Kunto 1998 halaman 56, variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Ada dua variabel yang terlibat dalam penelitian ini, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Kedua variabel tersebut akan diidentifikasi ke dalam penelitian ini sebagai berikut. Variabel bebasnya yaitu variabel bebas independen variabel. Variabel bebas X yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah daya ledak atau tungkai. Sedangkan untuk variabel terikat yaitu dependen variabel. Variabel terikat disebut dengan Y yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil tendangan sabit. Rencana penelitian desain yang digunakan dalam eksperimen subjek tunggal Ari Kunto 2002 halaman 391 yaitu dilaksanakan dengan memberikan perlakuan X terhadap subjek. Hasil kedua pengukuran tersebut dibandingkan untuk menguji apakah perlakuan yang diberikan dapat menyempurnakan tendangan sabit. Mungkin selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Kita masuk ke definisi operasional variabel. Daya ledak atau tungkai. Daya ledak yaitu dimaksud dengan power adalah kemampuan kerja otot usaha dalam satuan waktu detik. Power ini merupakan hasil perkalian kerja usaha dengan kecepatan sehingga satuan power adalah kilogram. Tendangan sabit. Seperti namanya, tendangan sabit adalah tendangan berbentuk sabit dengan menggunakan punggung kaki. Pelaksanaan tendangan ini adalah sama dengan prinsip tendangan depan, namun lintasnya berbentuk sabit dengan tumpukan satu kaki dan perkenaan pada punggung kaki. Prosedur penelitian. Sebelum melakukan penelitian ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengurus surat izin. Yang kedua, mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan. Yang ketiga, mempersiapkan tenaga pembantu. Yang keempat, membagi kelompok dengan urutan ranking dengan menggunakan teknik original pairing berdasarkan hasil pretest. Yang kelima yaitu menyusun dan mengkoordinasikan jadwal latihan hari, tanggal maupun waktu dengan pihak perguruan. Prosedur penelitian tentang daya ledak atau tungkai terhadap tendangan sabit ini dilakukan dalam 16 kali pertemuan dengan alokasi waktu setiap pertemuan 2 kali 45 menit. Dari 16 kali pertemuan tersebut, pada pertemuan pertama didahului pretest atau tes awal. 14 pertemuan berikutnya diberikan program latihan dan pada akhir pertemuan diadakan post-test. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode tes. Tes yang digunakan adalah tes pembuatan atau praktik. Tes adalah cara penilaian yang komprehensif seorang individu atau keseluruhan. Ari Kunto 2002, instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, masalah tes vertikal jam untuk mengukur daya ledak atau tungkai, dan tes kemampuan tendangan sabit untuk memperoleh data hasil tendangan sabit Atmajo dan Sarwono 1993. Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam pengumpulan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian dilakukan pada atlet pencak silat Sakura Kota Bukit Tinggi sebagai berikut. Yang pertama itu papan berskala, penghapus papan tulis, serbuk kapur, magnesium sulfat, alat tool, matras, formulir tes, fluid, samsa, instrumen tes. Selanjutnya yaitu analisis data. Di sini uji prasyarat, syarat yang harus dianalisis berdasarkan hipotesis yang dirumuskan. Yang pertama uji normalitas, kemudian uji homogenitas, dan terakhir itu uji T. Mungkin itu saja hasil presentasi dari proposal saya. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.